kami dari kelompok 7 ingin mewawancara lembaga PPSI atau Persatuan Pencaksilat Seluruh Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Habibul Akbar. Saya Amelia Dinda Sukoma. Saya Mutari Indah Cahyani. Saya Roman Sasadul Safa. Saya Fatir Hairul Fatur Rahman. Sebelumnya kami akan menanyakan narasumbernya terlebih dahulu. Boleh perkenalkan namanya siapa? Ya oke, nama saya Muhammad Erlangga. Saya Muhammad Fadil. Sebelumnya saya ingin bertanya untuk nama lembaganya sendiri itu apa sih? PPSI. Itu kepanjangan dari apa ya? Sebelumnya di sini saya ingin bertanya untuk nama lembaganya sendiri tuh apa sih kira-kira? Lembaganya yaitu PPSI, yaitu Persatuan Pencaksilat Indonesia. Jadi di sini kumpulan pencaksilat disatukan. Oke. Terus selanjutnya itu apa bidang fokus utama dari kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh komunitas ini? Yaitu mempertahankan budaya atau tradisi-tradisi kita, yaitu seperti pencaksilat, baik pencaksilat Sunda maupun Betawi. Nah, jadi di sini kan banyak kita lihat pencaksilat itu sudah agak jarang dikembangkan. Nah, jadi makanya di sini kita mempertahankan pencaksilat untuk dikembangkan kembali. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana komunitas ini menentukan bidang fokus pemberdayaan yang akan dilakukannya? Biasanya kita melakukan budaya nyorok. Budaya nyorok itu kayak silaturahmi kepada dulur-dulur kita, yaitu kayak kerabat-kerabat kita dipersatukan untuk menjalin silaturahmi agar tidak terpecah belah. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya itu apa sih peran dan tanggung jawab dari lembaga penyelenggaraan pemberdayaan dalam komunitas ini? Sebagai pelaksana langsung pemberdayaan, karena seluruh anggota wajib melakukan pemberdayaan secara langsung, yaitu dengan kita berkumpul biasanya di suatu tempat, semua perguruan itu berkumpul untuk melakukan kayak seperti perkumpulan perguruan masing-masing. Oke, untuk pertanyaan yang selanjutnya, kira-kira bagaimana lembaga penyelenggaraan pemberdayaan PPSI ini bekerja sama dengan komunitas atau masyarakat dalam melakukan kegiatan pemberdayaannya? Karena PPSI tidak menghilangkan gerakan asli dari tradisi silat tersebut di setiap perguruan. Jadi nggak bisa tuh kalau misalkan kita pengen silat semena-mena aja bahasa kitanya ataupun nggak punya ilmunya. Kalau misalkan kita ingin mengembangkan silat itu pada orang-orang yang sudah menguasai ilmu-ilmu tersebut. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa sih tujuan utama dari kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh lembaga ini? Tujuan utama yaitu mengangkat budaya asli tradisi silat tanpa menghilangkan jati diri perguruan. Jadi kayak misalkan masyarakat gitu, seperti anak-anak maupun remaja-remaja ingin mengikuti silat. Jadi kita tuh harus mengembangkan diri kita. Siapa nanya? Enggak, masih anak tahu. Bagaimana sih lembaga ini mengukur keberhasilan dalam mencapai tujuan pemberdayaan yang telah ditetapkan? Kita tuh biasanya menggunakan IBIN Penca atau semua perguruan tuh biasanya disatukan untuk melakukan pentas. Misalnya satu perguruan 1 sampai 4 orang ataupun lebih. Jadi di situ kita saling melihat perkembangan dari perguruan-perguruan lain. Lalu apa metode atau pendekatan yang digunakan oleh lembaga ini dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan? Biasanya setiap perguruan melakukan rutin latihan pencaksilat. Jadi setiap pencaksilat itu pasti kan udah ada tempat-tempat latihannya, kayak misalkan anak-anak itu biasanya dari jam berapa, terus orang dewasa seperti jam berapa sampai jam berapa. Nah, jadi di situ tuh biasanya dibedakan antara tua dan muda. Lalu bagaimana lembaga ini memastikan bahwa metode yang digunakan efektif dalam mencapai hasil yang diinginkan? Karena di silat itu misalkan kita mau daftar itu tidak memandang gender ataupun tua mudanya umur kita. Jadi itu bebas dilaksanakan oleh anak-anak ataupun remaja ataupun orang tua. Pertanyaan selanjutnya,
buku, pengurutan, dan juga jasa pembimbing. Selanjutnya, bagaimana model pemberdayaan ini diimplementasikan dalam kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini? Karena ini juga menyangkut dari perkembangan masyarakat juga. Selanjutnya, apa hambatan atau tantangan yang sering dihadapi oleh lembaga ini dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan? Selama ini sih belum ada hambatan yang kita hadapi ya. Karena lembaga ini juga didukung pemerintah dan juga masyarakat. Selanjutnya, bagaimana lembaga ini mengidentifikasi hambatan-hambatan tersebut dalam mengatasinya? Mungkin kalau ada hambatan dari kekurangan tempat dan juga tugas kebersihan selalu melakukan acara. Tapi kita udah menemukan solusinya nih. Dengan cara tuh nggak bawa makanan dari luar. Lalu apa upaya yang dilakukan oleh lembaga ini untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan? Mungkin hambatan yang kami hadapi ada rasa malas dan juga seperti kekurangan dana ketika kami melakukan acara. Bagaimana lembaga ini melibatkan masyarakat dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut? Karena kita juga perlu dukungan dan juga biasanya membuka donasi. Lalu bagaimana lembaga ini melibatkan masyarakat dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut? Karena kita memerlukan bantuan, dukungan juga, makanya kita membuka bantuan donasi untuk melakukan acara. Terus nih Bang, bagaimana lembaga ini melibatkan masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemberdayaan? Seperti kami mengajak masyarakat agar menjaga tradisi asli silat ini. Masyarakat juga terlibat seperti kami dengan cara menyuruh anaknya itu agar tetap mengikuti silat. Apa manfaat yang diperoleh oleh masyarakat dalam ikut serta dalam kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh lembaga ini? Kalau kecilatnya dapat aja pasti dapat peroleh ini Mbak. Yang kayak misalnya bisa ngajarin disiplinan, sopanan, data, yang berbeda juga kita bisa olahraga. Kalau kedisiplinan tuh di dalam silat diterapkan dengan cara apa? Mungkin Satu. Kalau kedisiplinan dalam silat tuh diterapkannya dengan cara apa? Ya kayak misalkan kita ya berbakti kepada guru kita agar kita mendapatkan ilmu yang berkah gitu, biar kita ngejalaninnya tuh enak ya, kurang lebih. Tapi setiap perguruan menerapkan metode itu. Ya tentu Kalau misalnya ketaatan, apakah ada penerapannya juga dalam setiap perguruan? Tiga. Tadi kan dibilang katanya juga menerapkan ketaatan. Apakah setiap perguruan juga menerapkan metode ketaatan kayak misalnya ada majelis di dalam suatu perguruan nih, seperti diimbangkan gitu antara silat dengan agama? biasanya tuh kan kalau misalkan perguruan-perguruan itu kan kadang-kadang jadwalnya tuh ada yang pagi ataupun malam. Kan biasanya kalau maulid itu kan biasanya dilaksanakan malam. Kalau misalkan dibedakan silat sama agama itu bisa disatukan juga agar kita tuh ngejalaninnya agar enak dan juga dapat ilmunya secara langsung baik agama maupun silat. Agar imbang. Ya. Cukup kali ya. Oke, sekian wawancara dari kelompok 7. Terima kasih untuk narasumber yang telah menyempatkan waktunya untuk kita tanya-tanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.